Al-Quran itu ada 114 surah. Anda petakan dulu itu 114 surah. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, ya, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, terus ya, Al-Anfal, Al-A'raf, ya, Taubah, ya, dan seterusnya. Ini berlanjut sampai Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 114 surah. Maka Anda lihat dari 114 surah ini, kira-kira surah mana yang paling menarik buat Anda? Maksudnya semua menarik tentunya, tapi kalau kita lihat daftar isi dan terjemahnya pasti ada. Misal, saya penasaran dengan kok ada nama-nama hewan dalam nama-nama surah, seperti surah An-Naml, surah tentang semut, ada surah Al-Fil, gajah, ada surah Al-Baqarah, sapi betina, ada surah Al-Ankabut, laba-laba, kan gitu. Ada apa nih nama-nama hewan-hewan? Lalu Anda mulai menghafal dengan nama-nama ini. Itu menarik. Atau Anda seorang wanita, Anda ingin baca surah, mulai menghafal dan membacanya dari surah yang berhubungan dengan Anda. Misal surah An-Nisa tentang wanita, ada surah Maryam tentang Bunda Maryam, gitu kan? Ada surah At-Talaq tentang perceraian dan hak-hak suami istri dan juga menyusui, kan gitu. Mungkin Anda ingin memulai dengan nama-nama Nabi. Ada surah Muhammad, ada surah Ibrahim, ada surah Yunus, ada surah Yusuf, ya. Kan ada nama-nama surah. Atau Anda mau memulai dengan hari kiamat, ada surah Zalzalah, ada Al-Qiyamah, ya. Kemudian ada banyak ya nama-nama surah yang berhubungan dengan hari kiamat ini, tentang alam barzakh, kuburan, At-Takatsur misalnya, dan seterusnya. Maka dengan surah-surah ini Anda bisa nanti menghafal surah demi surah, surah demi surah, terus sampai selesai insyaAllah 114 surah. Itu cara yang pertama di dalam memulainya ya. Cara yang kedua, Anda memulai per juz. Misalnya juz 1 dulu, berurut selesai juz 2, berurut juz 3, berurut sampai juz 30. Atau Anda mulai dari belakang, juz 30, juz 29, juz 28, juz 27, 26, terus mundur sampai juz 1 misalnya. Maka itu cara yang pertama. Jadi Anda petakan dulu nama-nama surah itu dan pilih surah yang paling mudah buat Anda atau mulai dengan juznya. Yang kedua, harus punya tekad yang kuat. Memang memulainya ini loh. Banyak orang kan mau olahraga tapi nggak memulai. Mau belajar tapi nggak memulai. Mau bekerja tapi tidak memulai. Mulai dulu. Mulai dengan tekad yang kuat. Tidak usah pikir, oh Al-Quran 30 juz, berat. Nah, itu waswas syaitan. Tidak usah pikir itunya. Bagaimana saya memulainya? Gitu kan? Mulai aja dulu, akhi dan ukhti. Mulai coba, subhanallah. Hafal 5-10 ayat, hafal. Setelah itu, Anda pakai dalam sholat. Ya. Jadi mulai dulu yang kedua. Yang ketiga, pakai dalam sholat yang sudah dihafal. Saya kasih cara sederhana. Kalau Anda mau, ini waktu yang maksimal ya, sebenarnya 2 tahun menghafal Quran. Anda mau lebih cepat bisa. Al-Quran itu terdiri dari 6.000 sekian ayat. Kalau Anda hafal per hari 10 ayat, tidak usah lebih, 10 ayat saja. Kalau 10 hari per ayat, hari ini 10, Anda pakai contoh cara bacanya, sholat duha 2 rakaat misalnya. 5 ayat di rakaat pertama, 5 ayat di rakaat kedua. Kan gitu, 10 ayat kan. Kalau Anda sholat duha 4 rakaat, ulangi lagi. Di 2 rakaat yang selanjutnya, 5 ayat di rakaat pertama, 5 ayat di rakaat kedua. Misalnya 5 ayat pertama Al-Baqarah, 5 ayat kedua Al-Baqarah. Atau 1-5 di rakaat pertama, terus 6-10 di rakaat kedua. Selesai salam. Anda sholat lagi duha 2 rakaat, baca lagi sama. Anda sholat tahiyat masjid, masuk masjid juga sama. Sholat qobliyah dan ba'diyah juga sama. Sholat malam juga sama. Ulangi dalam sehari itu, 10 ayat tadi. Itu aja dibaca terus. Besok Anda mulai hafal 10 ayat yang kedua. Lakukan hal yang sama. Tapi di hari kedua mungkin Anda juga tarik dari hafalan yang sebelumnya. Jadi bisa lebih lama sedikit. Terus begitu. Kalau Anda hafal 10 ayat per hari, kali 30 hari 1 bulan, Anda punya berapa ayat? 300 ayat. Kalau 10 bulan, sebulan kan 300 ya. Karena 1 hari 10. 10 bulan berarti Anda punya 3.000 ayat yang sudah dihafal. Artinya hampir 15 juz Anda menghafal dalam 10 bulan. Kalau Anda kali 2 itu sekitar 20 bulan, kurang dari 2 tahun ya. Itu Anda sudah bisa menghafal sekitar 30 juz. Tapi kan Ustaz, bagaimana menjaganya? Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Menjaganya itu dengan terus mengulanginya, gitu kan.
saya menemukan, dan saya juga coba praktekin ya, kalau kita sudah hafal, terus kita amalkan. Saya kadang-kadang lagi di motor, lagi di mobil, ya, lagi kegiatan yang bukan di WC, bukan di tempat-tempat yang tidak boleh baca Quran ya, sambil ulangin. Ibu-ibu lagi belanja di supermarket, misalnya kebutuhannya pada saat insya Allah Corona sudah tidak ada, atau lagi masak, kenapa nggak ulangin Al-Mulk 30 ayat misalnya, atau Anda baca Ar-Rahman, Anda baca At-Taghabun, bacalah surah-surah banyak, An-Nazi'at, ya, Al-Muzammil, banyak. Anda bisa baca Al-Mudaththir, hafal lalu baca, hafal lalu baca. Memang harus dicintai itu, harus ada tekad untuk itu. Mulai insya Allah, maka bisa. Anda sebagai orang tua selalu follow up itu. Aina ulangin hafalannya. Dan untuk anak-anak, orang tua di sini yang mengikuti kami bisa selalu ikutkan dengan hadiah. Ikutkan dengan hadiah. Jadi misalnya, ayo kalau sudah hafal surah ini, ibu dan ayah kasih ini, misalnya. Seperti itu, ya. Jadi Anda coba. Insya Allah kasih hadiah. Anda pun bisa mulai. Saya minta teman-teman mulai malam ini. Anda baca Al-Quran, coba mulai hafal 10 ayat. Praktikin dalam sholat. Ada metode yang terakhir juga yang bisa dilakukan adalah, kalau Anda buka mushaf, ini tambahan saja, Anda buka mushaf, misalnya mulai 10 ayat. Caranya 10 ayat, ya, diulangi 10 kali. Nah 10 kali itu begini, pertama kali Anda baca dulu, tapi niat memang mau menghafal ya. Karena kalau kita niat menghafal, otak kita itu fokus memang untuk menghafal, bukan cuma melihat. Mata merekam seperti kamera, telinga mendengar, lisan mengucapkan. Misal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu ayat. Kita lihat, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. 2 ayat. Terus begitu Anda baca 10 ayat. Tapi ingat, kita niat menghafal, otak kita itu sudah memang mau menghafalnya. Mata kita merekam, telinga kita mendengar, lisan kita mengucapkan. Jangan dalam hati. Sekali Anda baca dengan melihat. Yang kedua dan yang ketiga, yang satu begitu, yang kedua juga begitu, yang ketiga juga begitu. Jadi ulangi, sudah 10 ayat, ulangi lagi dengan suara, mulai lagi tabarakalladzi biyadihil mulku sampai akhir, mata melihat, telinga mendengar, lisan mengucapkan. Yang ketiga juga begitu. Nah yang keempat, Anda pada saat ulangi keempat sudah nggak melihat. Coba ulangin tadi 10 ayat itu tanpa melihat. Lihat berapa ayat yang nyantol. Kalau saya melihat di sini, subhanallah, Allah menguji. Tergantung niat kita. Kalau niat kita sangat kuat memang mau menghafal kitabnya Allah, maka otomatis Anda akan mudah menghafalnya. Insya Allah akan mudah menghafalnya. Anda bisa menghafalnya di situ. Nah biasanya 10 itu berbekas. Nah walaupun Anda sudah hafal di putaran yang keempat, putaran kelima, 6, 7 ulangi seperti 1, 2, 3 dengan melihat. Jadi kembali merekam lagi, mata kita menghafal. Di sini teman-teman nanti kalau kita lagi sholat, kebayang lembaran ya mushaf itu karena kita melihat dengan mata. Ya, jadi 1, 2, 3 membaca dengan melihat, yang keempat mengulangi dengan hafalan, 5, 6, 7 mengulangi lagi dengan membaca, kemudian 8, 9, 10 dengan hafalan. Insya Allah dengan 10 kali ini biidznillah ta'ala Anda akan hafal Al-Quran. Wallahu a'lam.